Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria asli Makassar yang lahir di Jakarta. Mulai berkenalan dengan bisnis Tiens dan menjalankan usahanya ketika masih duduk di bangku kuliah D3 Teknik Sipil di Politeknik Jakarta. Walaupun beliau pernah memiliki pengalaman bekerja, sebagai lelaki beliau menyadari tanggung jawab yang akan ditanggung ke depan tidaklah mudah. Berkat kerja keras dan pantang menyerah, serta terus mengikuti sistem dari One Vision, saat ini beliau telah menerima reward dari Tiens yakni motorcycle, family car, dan luxury car BMW serta jalan-jalan ke Asia, Eropa, dan Australia. Selain itu beliau juga sudah membantu banyak grupnya yang tersebar di beberapa kota di Indonesia menerima reward motor dan mobil serta jalan-jalan ke luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Farid Akbar. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman keluarga besar Tiansi One Vision dimanapun Anda berada. Senang sekali saya diberi kehormatan nih Bapak Ibu buat ngisi Core Producer Meeting. Ya, Core Producer Meeting ini berbeda Bapak Ibu ya, bukan pertemuan yang pada umumnya. Ini orang-orang inti, orang-orang yang sudah bergerak. Artinya apa? Anda sudah mulai ngalamin namanya prosesnya gitu. Ya, ada yang mungkin pas di awal berpikir, kayaknya jalanin bisnisnya. Kata mentor saya, gampang Pak. Kata mentor saya, pokoknya 1-2 tahun bintang 8. Tapi pas ngalamin, mulai banyak keluhan-keluhan ya. Mungkin di situ Bapak Ibu posisi Anda baru mulai ya. Buat Anda tapi tetap semangat Bapak Ibu ya. Pengalaman saya tidak ada masalah yang nggak bisa diberesin Bapak Ibu. Asal kita mau belajar di situ ya. Dan CPM ini Bapak Ibu, ini ilmunya bukan ilmu recehan. Ini ilmu-ilmu hanya diberikan kepada orang inti. Jadi Bapak Ibu, apapun yang nanti Bapak Ibu dapat dari sini, konsultasikan lagi ke mentor Anda Bapak Ibu ya. Belum tentu tepat, kondisinya mungkin berbeda di beberapa kota, tapi intinya garis besarnya itu akan tetap dijaga dengan namanya 773 dari One Vision. Oke? Nah, apa sih yang kadang-kadang jadi keluhan dari distributor? Gitu. Salah satunya di sini Bapak Ibu. Omset naik turunnya drastis. Ya kan? Saya pernah banget ngalamin, gede banget, jebret. Bulan berikutnya jatuh lagi. Ya, bangun, bangkit, jatuh lagi. Nah, ini omsetnya naik turun gitu Bapak Ibu ya. Kalau omsetnya naik turun, sudah pasti otomatis bonusnya juga naik turun gitu. Ada juga yang pernah ngalamin seperti ini, grupnya banyak Pak, tapi kok omsetnya kecil. Ya, pertemuan kita kok rame gitu ya, tapi setiap tutup buku, nggak ada yang tembus, cuman gara-gara omset. Ya. Ada juga yang mulai ngerasain capek jualan. Waduh Pak, ini setiap tahun begini. Negor orang lagi, nambah daftar nama lagi, capek lah kalau kayak begini cara bisnisnya. Ya, ada juga yang ngalamin nggak seimbang nih antara jualan dan jaringan. Ya biasanya yang jualannya bagus, jaringannya nggak bagus. Biasanya yang jaringannya bagus, jualannya nggak bagus, gitu ya. Nah, apalagi yang mulai jualan online maupun offline ya, kadang-kadang metodenya ini berubah-berubah terus ya. Apalagi kalau online. Dulu zamannya ada Twitter, kita jualan pakai Twitter. Zamannya Instagram Line Ad, itu akhirnya trennya naik turun gitu Bapak Ibu ya. Ini kan capek kalau kita ikutin terus, betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar lebih lanjut, ada 2 sumber omset yang kita bisa dapetin lewat bisnis ini. Yang pertama, omset dari jaringan, ya pertambahan orang baru yang gabung memang dari sudut pandang bisnis gitu. Tadi Pak Ardi udah jelaskan dengan bagus banget ya. Kalau orang nambah dari jaringan, itu biasanya keunggulannya banyak banget ya. Ada yang berlipat, ada yang apa gitu ya. Nah, sumber omset yang kedua ini dari orang yang konsumsi produk. Tadi Pak Ardi juga sudah jelaskan, ada dari konsumsi produk ya, user maupun dari selling gitu. Nah, kita sebelum bahas kenapa naik turun, kita pahami dulu tuh di situ. Dan di CP ini juga sebenarnya ada unsur itu ya, Bapak Ibu ya. Ada unsur pertama, ada pertambahan jaringan dan ada unsur omset juga. Yang ketiga biasa ada unsur pendidikan. Nah, 2 sumber omset ini Bapak Ibu, itu ada keuntungannya, ada juga kelemahannya. Betul ya? Kalau new member, itu keren banget Bapak Ibu ya, pertumbuhan masanya bisa berlipat-lipat, cepet gitu ya, signifikan sekali perkembangan bisnisnya. Tapi punya kelemahan, kadang-kadang begitu ada badai, ada apa, itu terjun bebas gitu. Ya. Nah, konsumsi produk juga seperti itu ya. Pak omset sih gede, tapi segitu-segitu aja nih. Ya, nggak berlipat-lipat. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa konsultasikan, Anda di posisi yang mana.
saya salah satunya melihat dari 773 gitu ya, apalagi terjadi kejadian kemarin seperti pandemi ya, di mana kita nggak bisa kumpul, jaringan juga berantakan gitu ya. Salah satunya yang saya alamin adalah saya mempelajari 773 terutama di potensinya memiliki 10 sampai dengan 20 pelanggan. Ini Pak yang benar-benar sebenarnya menyelamatkan bisnis saya dan tim ketika masa pandemi. Ya, di awal-awal, aduh kok saya pikir putus asa gitu ya, nggak bisa kumpul sama grup. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Kenapa penting banget ya memiliki 10 sampai 20 pelanggan? Nah, kita bedain dulu nih Bapak Ibu ya. Pelanggan dan konsumen. Bedanya apa sih gitu ya? Saya ingat banget awal-awal dulu udah belajar jualan gitu ya, punya omset. Kayaknya kalau habis closing itu semangat banget gitu ya. Wih gila closing, transfer gitu. Sama juga kalau jaringan juga seperti itu ya. Begitu orang join, wah kita semangat banget gitu. Nah, cuman Bapak Ibu setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama capek juga gitu. Ini kapan freedomnya nih kalau kayak begini, betul nggak? Ya, ternyata ada kesalahan, bukan kesalahan ya. Saya tidak mendalamin 773 lebih dalam. Nah, ini kalau menurut saya nih, ini kesaktiannya dari One Vision tuh justru di sini gitu. Di One Vision itu tujuannya tuh bukan closing pembeli doang gitu. Tujuannya itu adalah punya pelanggan. Nah, dari kalimatnya aja itu singkat sih 10 sampai 20 pelanggan, tapi ini maknanya dalam sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau pembeli itu cuma sekali-sekali. Habis beli kita harus cari orang lain lagi. Habis beli kita harus cari orang lain lagi. Nah, kalau kayak gitu caranya kita nggak bangun aset. Benar nggak ada? Itu namanya active income gitu. Kenapa One Vision paham banget bangun aset itu sepertinya yang harusnya ditanamkan adalah bagaimana memiliki pelanggan, yaitu pembeli yang rutin bisa tiap sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan sebagainya. Itu jauh lebih penting daripada orang belanja jebret sekali, udah habis itu nggak belanja lagi. Oke, nah ini menarik nih ya. Kalau kita mau pelajarin lebih lanjut lagi, berarti bagaimana nih cara membangun pelanggannya itu sendiri, ya. Karena kita bukan cuma modal semangat di sini, Bapak Ibu ya. Kita juga sebagai profesional kita harus kuasain skillnya. Karena bangun pelanggan ternyata yang pengalaman saya, Bapak Ibu itu nggak sembarangan juga, ya. Gimana sih Pak cara membangun pelanggan? Nah ini kita pelajarin dulu, ya. Selalu di One Vision dialamin yang di 7 kebiasaan juga adalah menambah terus daftar nama. Betul ya? Jadi kadang-kadang kita sok-sok belajar jualan di luaran One Vision, ya. Saya setelah pelajarin mau ilmunya siapapun, ujung-ujungnya kembali database. Yaitu apa? Menambah daftar nama. Ya, cuman kadang-kadang istilah trainer di luar tuh dikeren-kerenin aja, padahal One Vision sudah dari tahun berapa juga judulnya adalah menambah terus daftar nama. Ya, ini kita nggak bisa hindarin Bapak Ibu. Ya, namanya kita bisnis, mau bisnis apapun ya menambah terus daftar nama. Betul ya? Baru itu yang pertama ya. Kalau kita pengen bangun pelanggan, kita harus punya menambah terus daftar nama. Yang kedua ya people skill kita. Ya, istilahnya kalau di trainer di luar bilangnya copywriting lah, sales script lah. Kalau menurut saya sih bahasanya ribet. Ya, padahal One Vision dan TNC sudah bilang dari dulu kuasai people skill. Ya, nanti ada bukunya tuh Dale Carnegie, How to Influence People ya istilahnya. Nah, saya juga pelajarin salah satunya dari buku Eric Worre, Bapak Ibu ya. Ini salah satu kesalahan terbesar seorang networker adalah banyak orang setelah join network marketing, itu temennya langsung di prospek-prospek gitu loh Bapak Ibu. Wah, lu mau nggak beli produk gua? Lu mau nggak beli? Mau join nggak? Mau join nggak? Udah lu join aja. Nah, itu kayak membabi buta gitu. Padahal Eric Worre di bukunya disarankan bukan memprospek teman, tapi berteman dengan prospek. Jadilah pribadi yang lebih menyenangkan buat orang lain gitu loh. Jangan cuma ngomongin bisnis gitu. Ternyata memang benar setelah kita alamin. Nah, apa sih yang biasanya dilakukan sebenarnya sebelum kita nawarin produk ya? Ini saya sedikit cerita awal jualannya atau awal Anda closingan gitu ya. Untuk jadi pribadi yang memang menyenangkan, yang ngobrolnya itu yang bahasa-bahasa sehari-hari juga gitu Bang Ibu. Tadi Pak Ardi udah bilang, bagus banget itu. Ya jangan tiba-tiba berubah bahasanya jadi bahasa bisnis, formal gitu, udah ngobrol sehari-hari aja. Ya, kalau offline kita ketemu, saya misalkan main bola, gym, ngobrol. Oh kerjanya di mana Pak? Ya kan, occupation ya, family, tinggalnya di mana gitu kan? Oh hobinya apa gitu. Atau kalau di dunia sosial media sekarang kita yang harus lebih rajin komen status orang gitu. Bukan kita pengen show off terus, ya.
silakan Anda mau nampilkan di sosial media silakan, tapi yang nggak kalah penting adalah aktif mengkomenin foto orang ya. Tentunya ada komen-komen yang memang berkualitas gitu, yang tulus, bukan sembarang komen gitu ya. Nah, setelah sudah terbiasa ya, kita kan tahu ya mana yang udah, oh nih orang udah akrab nih sama saya ya, dan tidak mesti nunggu akrab-akrab banget, enggak, ada juga orang yang memang tertutup gitu ya. Kalau saya Bapak Ibu biasanya sekali dua kali saya izin nanya, saya survei gitu ya. Nah, survei juga nggak repot-repot, cuman bilang, Pak, Bu, nanya dong, kira-kira di rumah ada yang punya kolesterol asam urat nggak? Pak, Bu, nanya dong, kira-kira di rumah ada yang ngerokok nggak? Saya cuma kayak gitu aja kadang-kadang pendekatannya. Ini pakai pendekatan produk, Bapak Ibu ya. Bukan berarti semuanya harus gini, enggak. Ada tetap bisa pakai pendekatan jaringan seperti Pak Ardi tadi. Oh iya, emang kenapa? Saya izin edukasi ya, Bu ya. Nah, ingat bertanya bukan promosi. Ya, jangan, Bu, ada nggak yang kolesterol asam urat? Ini Bu, pakai Jangziti, bla 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 bla. Biasanya itu terlalu hard gitu Bapak Ibu ya. Kalau saya Bapak Ibu biasanya saya izin edukasi ya, nanti saya kasih info-info ya, biasa kalau di WhatsApp seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, langkahnya sebenarnya cuma dua. Kunci sukses bangun pelanggan, menambah terus daftar nama dan tingkatkan people skill kita. Skill untuk layani pelanggan. Oke. Habis itu ngapain lagi Pak? Ya, setelah kita membangun pelanggan. Nah, kita punya goals pribadi tentunya Anda konsultasikan nanti sama upline Anda Bapak Ibu ya. Kalau di PBO yang sudah pasti kita harus punya personal PPV, pembelanjaan pribadi 1000 PP. Ya, ada tetap faktor konsumsi pribadi ya. Buat saya dulu yang mahasiswa untuk personal sale PPV 1000 PV, wah itu berat sekali Bapak Ibu. Setiap bulan harus belanja 1 juta sekali, 1 juta lebih gitu kan. Nah, otomatis kita harus juga punya pelanggan juga situ ya. Jadi berapa PV idealnya nanti konsultasikan ke upline aktif Anda. Nah, salah satu parameternya adalah jangan sampai networking-nya nggak seimbang. Nah, terlalu jualan banyak, tapi nggak jaringan ya salah. Ya. Tapi nambah jaringan juga tidak punya pelanggan, ya itu juga akan ngerepotin juga nanti di ujung-ujungnya. Oke? Nah, kunci seimbangnya sebenarnya antara network dan selling adalah memiliki 10-20 pelanggan. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Selama ini saya jalankan bisnis Tiansi bingung gitu ya, jualan segini nggak cukup, jualan segini nggak cukup, jualan segini, aduh lama-lama kita capek gitu ya, jaringannya juga nggak jadi-jadi ya, orang beli habis itu nggak beli-beli lagi. Oh ternyata One Vision udah tahu kuncinya melayani 10-20 pelanggan. Ini aja sebenarnya yang kitanya harus kuasain. Kalau sudah pelanggan Bapak Ibu yang sudah rutin konsumsi produk, ya insya Allah kita nggak nyita banyak waktu lagi untuk harus jualan online maupun offline, betul kan ya? Kadang-kadang tinggal Gojek, tinggal ya kirim paket dan sebagainya, itu nggak perlu nyita waktu banyak gitu. Saya juga jarang sekali sampai nganterin produk. Tapi kalau menurut Anda lebih bagus dianterin pribadi, ya silakan aja. Ya, saya cuma mau garis bawahin cara-cara yang harus kita lakukan ini harus bisa diduplikasi sama banyak orang. Jangan sampai orang berpikiran, oh kalau jalanin network marketing nyita banyak waktu. Nah, itu aja Bapak Ibu ya. Nah, lalu gimana Bapak Ibu untuk kenapa ada kejadian ya? Orang sudah beli produknya, tapi kok nggak beli lagi? Ya, katanya produk Tiansi bagus, ya, tapi kenapa kok belinya cuma sekali habis itu nggak beli lagi? Ya, kenapa sudah beli tapi tidak repeat order? Yang pertama biasanya kita kupas dulu kebutuhannya apa, gitu ya. Saya dulu di awal Bapak Ibu saya cuma tahu jualannya peninggi badan, ya. Di kalsium nambah supaya nambah tinggi dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu ya memang menarik ya, PV-nya lumayan gitu, sekali closing berapa juta. Tapi begitu tinggi badannya sudah cukup ya udah dia nggak beli-beli lagi, kan gitu ya nangkepnya ya. Nah di sini saya perbaikin akhirnya. Ketika kebutuhannya ternyata orang bukan cuma mau nambah tinggi badan kok, yang seperti saya tadi bilang ada yang kolesterol asam urat, ya ternyata itu kan juga repeat order, ya kan, diabetes, ya. Darah tinggi, wah itu menarik sekali. Bahkan paling ekstrim gitu ya, misalkan jualannya pembalut, nggak masalah juga, PV-nya kecil. Tapi kalau pembalut kan cewek pakai terus seumur hidup, betul ya. Jadi kita cek juga kebutuhannya Bapak Ibu. Yang kedua ya daya belinya, ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa pungkirin Bapak Ibu, semakin tinggi apa ya finansialnya biasanya ya, tidak semua benar Bapak Ibu. Biasanya lebih peduli sama kesehatan, betul ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita pikir-pikir misalkan gitu ya, uang kita pas-pasan, sakit perut, otomatis biasanya ditahan itu bukan ke dokter. Tapi kalau orang yang memang SP-nya tinggi, finansialnya bagus,
Kadang-kadang bisul dikit aja udah ke dokter, gitu kan, suka heran gitu ya. Kadang-kadang nggak sakit aja tapi ada perawatan skincare gitu. Nah, ini yang menarik gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa dipungkirin One Vision juga udah paham SP tinggi. Utamakan yang memang finansialnya 3. Ya, Anda mungkin sudah pelajari nanti di Satratek. Nah, apalagi yang bisa dia bikin nggak repeat order, biasanya yang kedua pelayanannya Bapak Ibu ya. Banyak orang kadang-kadang sudah closing sekali udah ditinggalin ya, nggak dikasih tahu cara pakainya yang benar, ya kan, bahkan kadang-kadang udah transfer, wah ada juga yang paling ekstrim ya, barangnya dikirimnya lama gitu, duitnya dipakai dulu, itu udah pasti ngawur gitu. Ya, tapi ini sangat pengaruh Bapak Ibu pelayanan. Contoh kayak tadi, Bapak Ibu ketika sudah kirim produknya, ya usahakan banget gitu, kasih tahu cara pakainya bagaimana. Bahkan disarankan, kalau saya Bapak Ibu, apapun keluhannya saya sarankan, oh Ibu ini nanti rutin ya pakai konsumsi. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, yang bikin menarik juga Bapak Ibu, ini salah satu belakangan juga saya pelajarin, yaitu pengetahuan kesehatan dan produknya. Gitu. Kadang-kadang orang ngelihat kita aja udah nggak yakin gitu kan, ini bener ngomongin penyakit kanker tapi dia nggak tahu apa-apa. Kan nggak mungkin juga Bapak Ibu. Kita harus tahu ya, darah tinggi itu apa penyebabnya gitu kan, diabetes apa penyebabnya gitu ya. Kalau saran saya sih nggak perlu semua produk Bapak Ibu ya, tapi Anda bisa fokusin, terutama buat orang baru, fokusin 1-2 penyakit atau memang perawatan kesehatan, menurut saya itu cukup gitu. Asal daftar namanya terus ditambah. Oke? Nah itu dari segi kenapa orang nggak repeat order gitu ya. Jadi pastikan kita tahu kebutuhannya, kita juga tahu nih orang memang secara finansial juga bagus, kita melayaninya juga dengan benar, dan kita juga bisa ngasih penjelasan tentang kesehatan dan produknya Bapak Ibu. Nah, oke. Lalu Bapak Ibu, kenapa menurut saya sebenarnya Tiansi ini emangnya harusnya fokusnya repeat order? Karena memang produk Tiansi ini adalah produk perawatan. Ya. Jadi walaupun faktanya dalam dosis tertentu itu bisa menyembuhkan yang sakit ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajarin sebenarnya produk Tiansi ini kategorinya apa. Ini benar-benar salah satunya sebenarnya bisa seperti itu. Orang sehat butuh, apalagi orang sakit. Ya, jadi kalau Anda berpikiran bahwa Tiansi sekali closing habis itu puas, oh itu tugas kita belum selesai, Bapak. Tugas kita membuat mereka setia sama produknya. Oke, dengan memperhatikan hal-hal tadi, insya Allah Pak, kalau produk Tiansi sih nggak pernah ketemu yang orang tuh nggak puas gitu. Wah ternyata ininya kurang enak, itu nggak ada. Rata-rata saya tanya, oh ininya bagus, ininya bagus, ininya bagus. Ya, logikanya Bapak Ibu, kalau memang bagus, seharusnya diorder lagi, seharusnya diorder lagi, ya. Nah, apalagi Pak yang kira-kira bisa ditingkatkan dari segi pelayanan. Nah, di sini saya sedikit cerita tentang pelayanan ya. Otomatis kita harus kuasain yang namanya people skill Bapak Ibu, ya. Karena akan berbeda sekali, terutama kalau Anda berbicara sama yang orang yang secara tingkat ekonominya lebih tinggi. Ya, ketika kita nggak punya people skill, ngomong sama orang yang levelnya lebih tinggi, kita langsung dinilai itu kadang-kadang. Ini orang kompeten atau tidak kompeten. Betul ya, makanya Anda harus sering hadir pertemuan, Anda harus sering juga datang training-trainingnya, itu sangat membantu Bapak Ibu. Ya. Mungkin nggak perlu semua, ya waktu Anda juga saya yakin terbatas, tapi Anda bisa pilih beberapa ilmu yang Anda bisa kuasai. Nah ini contoh. Ketika kita ngasih pelayanan Bapak Ibu, setelah beli Bapak Ibu, ya kasih tahu, kabarin ya Pak kalau barangnya sudah sampai. Kenapa ini? Ini sering terjadi Bapak Ibu di grup saya juga gitu kan. Udah sampai, habis beli, dia nggak tahu lagi udah. Emang orang pengennya kadang-kadang beli doang gitu, habis itu nggak diminum. 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, oh iya barangnya di mana ya? Lupa ditaruh. Ini kan kacau kan, udah capek-capek closing, produknya nggak diminum. Aduh itu kayak udah dapat penalti, bolanya nggak ditendang itu Bapak Ibu ya, udah tinggal closing padahal gitu, biar dia ngerasain gitu nikmatnya. Dan ini yang juga grup saya dan saya pribadi dulu salah adalah menganjurkan untuk rutin pakai. Ya, jadi ini bukan obat yang diminum kalau sakit doang. Tapi kasih paradigma bahwa anggap aja servis mobil Bapak Ibu. Ya kan? 3 bulan sekali paling lama, ya ini kita harus sudah perbersihin lagi ya. Anda bisa ajarkan ilmu detox, penyeimbang dan penguatnya. Ini harus dikuatin lagi nih 3 bulan sekali. Ya. Dan orang juga kalau memang dia ngerti kesehatan paham kok bahwa ini bukan obat. Tubuh penyakit itu bukannya simsalabim hilang ya, tapi harus dirawat. Oke?
Setelah sampai, cara pakai kita kasih tahu, dan bisa juga kita kasih tahu juga ciri-ciri yang akan dialamin itu apa. Ya, contoh misalkan minum kalsium, tiba-tiba ada kesemutan-kesemutan. Waduh, biasanya kalau orang yang parno takut itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita kasih tahu, Pak, wajar itu nanti akan nyerap ke tubuh kita, gitu kan? Atau misalkan, wah habis minum ini pusing-pusing, wajar Pak itu misalkan lagi detox gitu. Banyak lah nanti ilmu-ilmunya. Saya nggak bisa jelaskan di sini gitu ya. Nah, dan hitung Bapak Ibu, kasih tahu ini habisnya kapan, ya. Bapak Ibu, kenapa ini harus kita kasih tahu? Sering sekali ya kayak tadi, udah diminum, tapi kadang-kadang yang namanya orang Indonesia kan, udah sembuh habis itu nggak diminum lagi. Ya, padahal kita masih mau memperbaiki fungsi tubuh yang belum selesai sebenarnya. Ya, kasih tahu ini satu box harus habis 10 hari, Bu. Ini satu botol, ini harus habis 15 hari. Kenapa? Supaya dapat hasil yang maksimal. Ya, kadang-kadang ada juga orang perhitungan gitu kan. Kalau diminum banyak-banyak cepet habis. Akhirnya nggak dapat juga kesehatan. Loh, yang mau dicari ini hemat-hematan atau mau sehat-sehatan kan gitu kan. Ya. 3, rutin memberi info manfaat ya. Kadang-kadang juga kita kan setelah ngasih produk bingung. Oh iya, saya mau negor apa lagi ya? Gimana Bu? Udah dipakai produknya sudah. Titik. Nah, itu kadang-kadang kita melayani cuman kayak gitu. Padahal kita bisa kasih juga info-info. Contoh, kalau kolesterol ini loh Bu, ya baiknya dihindarin. Ya mungkin ada punya database orang-orang yang kolesterol. Kirim aja, sekarang kan banyak sekali info-info ya. Baik dari perusahaan Tiansi maupun dari sumber-sumber web kesehatan yang terpercaya. Ini loh kalau diabetes nggak boleh minum ini, nggak boleh minum ini, nggak boleh. Ini loh kalau kolesterol yang perlu dihindari. Itu kita kirim Bapak Ibu. Tujuannya supaya apa ya? Supaya juga dia menghindari. Jangan sampai minum produk Tiansi juga, tapi racun-racun yang dipantangin dimakan juga. Itu kan jadinya bukan Tiansinya tidak bekerja, tapi memang dia tidak menjaga tubuhnya sendiri. Kan seperti itu. Ya. Dan kedua juga biar dia terus ingat bahwa kita nih sebenarnya distributor Tiansi. Kita siap konsultasi kalau dibutuhkan. Ya. Kadang-kadang banyak yang udah lama nggak negor, akhirnya dia lupa siapa yang kemarin lupa. Siapa yang kemarin saya beli di mana gitu kan ya. Nah, setelah habis tegur kabar, minta testimoni kalau memang dia berkhasiat. Ya itu kalau kita upload itu efeknya keren banget Bapak Ibu testimoni. Oh si ini kolesterol, oh ya dia bagus ya. Ya udah deh gue mau juga deh kan gitu. Karena kalau testimoni dari kita biasanya dia nggak percaya, tapi kalau dari orang yang dia kenal biasanya lebih percaya. Ya edukasi izin rutin untuk 3 bulan non-stop. Ya kita kasih juga promosi penawaran-penawaran terbatas. Contoh misalkan Bu, kalau ibu-ibu ya, misalkan data pelanggan kita ibu-ibu, Bu nanya dong, anak-anak kira-kira ada yang susah makan nggak Bu? Ada yang susah nambah tinggi badan nggak? Ada yang gampang sakit-sakit nggak? Kebetulan nih ada promosi buat nutrisi anak. Nah, ini bagus Bapak Ibu ya, saya waktu itu diajarkan sama Pak Naga. Ya Pak Naga bilang waktu itu kalau bisa ditawarkan sistemnya paket. Ya, kenapa paket? Pertama, orang baru, apalagi orang baru tuh nggak terlalu hafal produk ini buat apa, produk ini buat apa, dia bingung Bapak Ibu. Tapi kalau kita cerita paket nutrisi anak, nah, ya kan? Oh iya ada sih, emang ada ya produk nutrisi anak? Ada. Nah, berapa harganya? 2,5 juta Bu, yang paling bagus. Ya, ini kalau ibu minum ini, insya Allah nih anak bisa sehat, pertumbuhannya juga bagus, yang nggak gampang sakit. Ya, kata kuncinya. Tapi kalau memang budgetnya kurang, Ibu kabarin aja, nanti saya sesuaikan sesuai budgetnya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu saya jarang sekali nyebutin produknya ini, produk ini harganya ini, produk ini harganya ini, harganya. Nah, kenapa Bapak Ibu ya? Untuk menghindari juga nanti dia membandingkan dengan yang undercutting, ya kan? Kalau kita bahas ke situ kan masalahnya nggak beres-beres, betul nggak? Tapi kalau dia tahu, oh nutrisi anak Tiansi paketnya harganya 2,5 juta. Aduh Mas, bisa nggak cuma 1 juta? Nah, udah tinggal kita atur tuh 1 juta, mungkin ada kalsium anaknya berapa, zinknya berapa. Ya, ini kita strategi yang menurut saya efektif Bapak Ibu ya, karena kita pendekatannya juga personal langsung, kita melayaninya langsung, dan dia juga nggak usah bingung-bingung membandingin dengan marketplace dan sebagainya. Ya, dan yang kelima Bapak Ibu arahkan untuk jadi member. Nah ini yang bikin kita setia nih. Kenapa? Sering sekali kejadian sudah capek-capek follow up, capek-capek edukasi, saudara saya Tiansi, udah saya beli aja deh sama saudara saya. Wah, kita mau marah juga nggak bisa, benar nggak? Kan kita tetap punya people skill. Kalau kita marah-marah, ya udah pasti dia akan beli sama saudaranya. Tapi kalau saat itu udah kita edukasi, Bu, ini belanjanya lumayan sekian, boleh nggak saya jadiin member? Ada diskon juga loh. Caranya cuma seperti ini. Insya Allah Bapak Ibu, ya
nggak akan pindah karena ada peraturan perusahaan juga, nggak boleh pindah dalam sekian bulan, kan seperti itu, betul ya? Nah, dengan pelayanan seperti ini, Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu, orang bukan cuma beli sekali-sekali, ya, tapi akan rutin repeat order. Minimal banget kalau nanya ke saya, biasanya 3 bulan sekali, ya. Nah, lalu apa Pak setelah yang perlu kita kuasain? Nah, ini salah satunya Bapak Ibu ya, saya sarankan banget Bapak Ibu baca lagi. Yang sudah baca aja harus baca lagi, gitu, apalagi yang belum baca. Dale Carnegie, bagaimana mencari lawan dan mempengaruhi orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Saya sangat percaya Bapak Ibu ya, kalau produk Tianxi sih nggak usah dipungkirin. Produk Tianxi sudah benar-benar membuktikan secara brand, secara sertifikasi, ini udah produk bagus gitu. Ya, dari segi harga menurut saya juga sangat kompetitif dibandingkan produk-produk, apalagi kalau harus ke rumah sakit gitu ya. Cuman kenapa sih orang akhirnya nggak beli gitu sama kita? Nah, itu tadi kuncinya. Bisa jadi dia nggak percaya sama kitanya. Ya, dari kita ngomong aja kita udah belepotan gitu. Orang gimana mau percaya? Tapi kalau kita kuasain ilmu yang ada di buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain ini, itu orang akan sangat trust Bapak Ibu. Jangankan jualan produk doang, Anda mau nawarin mobil pun bisa, mau nawarin rumah pun bisa. Asal Anda kuasain people skill-nya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti Anda harus baca lagi Bapak Ibu. Nah, seberapa besar sih pengaruhnya kalau kita memang punya basis pelanggan seperti ini? Ya kan? Efeknya apa Pak? Emang duitnya jadinya kenceng gitu kan, cuma 20 pelanggan. Nah, kita coba hitung rata-rata Bapak Ibu ya. Satu orang punya 20 pelanggan. Betul? Nah, rata-rata pelanggan ini kita anggap yang menengah. Sebenarnya lumayan menengah ke bawah gitu ya. Per pelanggan tuh 500 PV. Ya. Jadi belanjanya 600 sampai 700-an doang itu. Kadang-kadang malah tadi saya bilang paket kita tuh jutaan pun orang banyak yang mau gitu kan. Satu orang 20 pelanggan masing-masing 500 PV. Berarti satu orang sebenarnya 10.000 PV pun bisa sebenarnya. Ingat konsultasikan lagi dengan mentor Anda gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanya ke saya, Pak bisa nggak Pak satu orang 10.000 PV? Seharusnya bisa. Kalau dia benar-benar terapin apa yang diajarkan sama One Vision. Ya, dengan 10.000 PV pengalaman saya Bapak Ibu itu personal sale dari penjualan pribadi aja. Bonus dari penjualan pribadi itu 2 sampai 4 jutaan Bapak Ibu. Tergantung peringkat dan tergantung kondisi jaringan. Ya, jadi kalau nanya UMR, wah ini udah di atas UMR sebenarnya Bapak Ibu. Jadi seharusnya kalau orang jalanin Tianxi seharusnya nggak kekurangan uang. Betul ya? Apalagi kalau diduplikasikan dan dikombinasikan dengan PBO. Kenapa Bapak Ibu ya? Kita duplikasikan ke 10 orang aja. Omset kita 10 kali 10.000 itu udah 100.000 PV. Ya, buat Anda yang lagi ngejar-ngejar reward di awal, yang ngejar apalagi sekarang ada WHO Bapak Ibu ya, 3 negara loh. Naik cruise-nya mewah Bapak Ibu. Ini kayak hotel berjalan ini Bapak Ibu ya. Nanti dari Singapura Anda masuk ya, mungkin dari sebelum Singapura Anda bisa ke Universal Studio, Anda bisa kemana gitu kan? Ke Malaysia. Dari Malaysia biasanya ke Phuket itu ya. Wah, saya tuh honeymoon tuh di Phuket Bapak Ibu, itu sebuah pulau yang saya aja ke situ udah sampai 2 kali Bapak Ibu. Anda harus hadir tuh di situ ya. Ada filmnya tuh The Beach, Leonardo DiCaprio. Nah, Anda harus dapat ini Bapak Ibu. Nah, Anda bayangkan dengan cuman menduplikasikan ke 10 orang aja, personal sale, grup omset kita TGS dari itu bisa 100.000 PV Bapak Ibu. Ya. Apalagi buat Anda yang memang pembangun jaringan yang ulet, benar-benar Anda bisa duplikasikan ke 100 orang, udah beres itu 1 juta PV Bapak Ibu. Ya. Itu bintang 8-nya juga udah cepat sekali kalau udah segitu Bapak Ibu ya. Nah, dari segi bonus pun sudah pasti kelihatan antara puluhan bahkan mungkin bisa ratusan juta. Passive income kalau sudah judulnya bangun PBO dan duplikasi, ini menarik sekali Bapak Ibu. Ya, apalagi Pak keuntungannya. Terakhir nih Bapak Ibu ya, saya juga jelasin. Kalau kita kombinasikan dengan PBO, ini kita benar-benar juga bisa bangun manusianya. Ya, ingat Bapak Ibu, kalau cuman omset, kalau cuman jaringan, tapi tanpa membangun manusianya, kita nggak akan menjadi aset juga Bapak Ibu. Ya, sudah banyak yang membuktikan bahwa tadinya besar, hancur karena kita tidak bangun manusianya. Ya, jadi jangan pernah lewatin pertemuan, ya, buku, CD, netpi dan sebagainya. Kita harus hadir di situ. Dan ini yang ternyata ada nilai yang mahal di balik dari produk Tianxi itu tadi Bapak Ibu. Orang yang loyal dengan produk sulit pindah ke MLM lain. Betul nggak? Gimana dia mau pindah orang dia taunya produk Tianxi kok? Ya. Ini Bapak Ibu, ini ternyata kalau kita lihat orang-orang yang loyal itu memang dia sudah mindsetnya produk Tianxi di situ.
Ya, karena kalau cuma marketing plan bisa dijiplak Bapak Ibu. Tapi kalau produk belum tentu. Setuju ya? Nah, cara sehebat apapun tidak menjamin kesuksesan Anda. Tapi satu cara yang sudah direkomendasikan upline aktif Anda dan diistimewakan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, sebenarnya tinggal masalah kapan waktu yang tepat Allah akan kabulkan impian kita. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita ini Bapak Ibu ya. Anda tahu semua ya, pemain-pemain bola top. Siapa yang nggak tahu Zinedine Zidane Bapak Ibu ya, David Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo di belakang. Kira-kira mereka pemain hebat bukan? Sudah pasti, bayarannya mahal, betul? Secara teorinya Bapak Ibu, kalau orang sudah hebat, sebenarnya nggak butuh latihan. Secara teori, betul ya? Tapi kenapa kok kalau pemain-pemain ini, atlet ini tetap harus latihan setiap hari Bapak Ibu? Karena itu yang dilakukan sama para profesional. Untuk tetap menjaga performanya, untuk terus meningkatkan katup dirinya Bapak Ibu. Orang hebat pun tetap harus latihan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita sudah ceritakan ini, tadi Pak Ardi sudah ceritakan bagaimana cara mengundang, saya sudah ceritakan bagaimana cara membangun pelanggan. Anda akan tetap menemukan kegagalan-kegagalan, Anda akan tetap menemukan kesalahan-kesalahan ketika akan jalani. Wajar, karena juga kita masih pemula. Ya, saya aja yang seprofesional ini, apa semua orang beli sama saya produk Tiansi? Enggak. Keluarga saya masih sampai sekarang ada juga yang nggak beli Bapak Ibu. Enggak masalah. Ya, Anda punya daftar nama 200 Bapak Ibu. Indonesia tuh penduduknya 200 juta. Masih ada jutaan kali lipat lagi yang bisa kita prospek Bapak Ibu. Ya, jadi jangan takut gagal Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, setahu saya pemenang itu bukan orang yang nggak pernah gagal. Pemenang pasti pernah kalah Bapak Ibu. Anda mau cari tim apapun, Anda mau nyari Michael Jordan sekalipun, dia pasti pernah kalah Bapak Ibu. Tapi yang membedakan pemenang, dia tetap akan kalah, tapi yang pasti pemenang tidak pernah nyerah. Ya, selamat mengambil keputusan untuk lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Selamat belajar lebih dalam lagi, selamat menemukan kegagalan-kegagalan lagi Bapak Ibu. Tapi yang pasti juga nggak ada yang pernah seumur hidup gagal. Kalau Anda nggak pernah nyerah, Anda juga bisa jadi director selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.